demikian. Kita nak pulang ada di sini. Ada beda.
Bluetooth mode. AUX mode.
Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdiri. Salam dari umat. Bawet. Doa. Selesai. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ngecek kehadiran kalian. Kira-kira ada nggak yang nggak masuk di sini? Siapa? Septiari dan Reski. Kira-kira kenapa Septiari? Apa dia? Ada yang tahu? Demam. Terus kalau Reski? Tahu. Kita doakan teman-teman kalian supaya yang sakit supaya sembuh, ya. Semoga mereka cepat sembuh. Pelajaran apa kita hari ini? Nah, kira-kira kalian tahu maksud Pak Guru lempar pulpen tadi? Mengetes refleks kalian. Ulang lagi sekali. Oh, cepat sekali refleksnya dia. Kalau nggak bukan, maaf ya Pak Guru lempar. Kira-kira kalian tahu kenapa tubuh kalian bisa dengan cepat menangkap pulpen yang Pak Guru lempar tadi? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa sih tubuh kita dengan tidak sadar, dengan cepat itu kita bergerak menangkap benda yang mendekati kita? Kalian ingin tahu? Ada, kita simak video sebagai yang akan ditampilkan di papan di LCD, ya. Kelihatan? Pada video kali ini kita akan mempelajari Birunya. Oke, kelihatan ya? sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas mendasar seperti bernapas, memompa jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Fungsi sistem saraf. Berikut adalah fungsi sistem saraf. 1. Mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kita dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik. Ini mati ya? Ini mati ya? Dua, menerima. Contohnya, kita dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik, dan sebagainya. Dua, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, kulit dapat memberi informasi rasa sakit dengan cepat. Tiga, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Contohnya, kita bereaksi cepat untuk menghindar setelah menyentuh panci panas. Ya, fungsi saraf pada manusia ada 3. Yang pertama apa tadi? Mengatur organ-organ tubuh, dan yang kedua apa jantung? Menerima rangsangan, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan. mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap
sini. Kalau ditepuk sama temannya, kalian akan menepuk teman yang lain ya. Tunggu ditepuk dulu baru nepuk ya. Contoh, kita mulai. Yang paling ujung nanti angkat tangan. Kalau sudah paling ujung ya. Kita mulai 1, 2, 3. Coba Pak Guru minta si Novi jangan pegang. Ayu sorry. Jangan. Nah, Pak Guru kok. Nggak bisa dia putus dari situ. Ini ya. Kenapa Pak Guru mensimulasikan seperti ini? Karena ini mensimulasikan syaraf pada manusia. Yang Pak Guru lakukan adalah mengirim sinyal. Sehingga ini adalah aliran saraf. Prosesnya menuju ke otak. Sehingga otak menerima respon dari rangsangan tersebut. Ya, bagaimana kalau di tengah perjalanan rangsangan tersebut gagal terkirim ke otak? Apa yang terjadi? Sinyal tidak sampai ke otak. Jadinya otak tidak merasakan, tidak menerima rangsangan tersebut. Nah, contoh nyata. Tadi Pak Guru melempar langsung dia. Pak Guru melempar pulpen tadi langsung diangkat. Apa yang berfungsi di sana? Rangsangannya itu adalah pulpen yang dilihat oleh mata indera penglihatan. Lalu menyampaikan bahwa harus ditangkap oleh mata. Nah, ini kita ada kendala teknis, mungkin mati listrik ya. Jadi duduk. Ini nyala lampunya. Kasih. Kita lanjut. Tadi fungsi sistem saraf. Di sekitarnya. Contohnya, kulit dapat memberi informasi rasa sakit dengan cepat. 3. Mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Contohnya, kita bereaksi cepat untuk menghindar setelah menyentuh panci panas. Jenis sistem saraf. Sistem saraf pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Apa yang termasuk sistem saraf pusat? Yang pertama, otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Dan sel saraf. Satu, otak. Otak adalah pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang kita rasakan. Otak yang membuat kita dapat mengindra apa yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat merasakan sakit, halus dan kasarnya suatu benda, serta licin dan kesat benda karena adanya otak. Semua bentuk emosi yang kita rasakan seperti sedih, senang, takut, marah, kecewa, dan resah juga dikendalikan oleh otak. Selain itu, otak juga berperan penting dalam mengkoordinasikan semua anggota tubuh sehingga dapat bekerja dengan baik. Otak juga membantu tubuh merespon perubahan. Misalnya, ketika suhu di sekitar kalian turun secara drastis, maka seluruh saraf yang ada di permukaan kulit akan merespon dan memberi sinyal kepada otak bahwa kondisinya dingin. Otak memerintahkan untuk segera mencari jaket agar kalian tidak kedinginan. 2. Sumsum tulang belakang.
Sumsum tulang belakang adalah bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. 3. Sel-sel saraf. Sel-sel saraf mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu menerima dan meneruskan rangsangan. Sel-sel saraf atau neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf yang mengontrol gerakan sukarela pada tubuh seperti gerakan tangan dan kaki. Sistem saraf somatik terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik mengirimkan informasi sensorik dari kulit, otot, dan organ-organ tubuh lainnya ke sistem saraf pusat. Sedangkan neuron motorik mengirimkan sinyal dari sistem saraf pusat ke otot sehingga memungkinkan gerakan tubuh. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf yang mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan sebagainya. Struktur sistem saraf otonom terdiri dari 2 bagian, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis berperan dalam mempersiapkan tubuh untuk merespons stres dan bahaya, sehingga memungkinkan tubuh untuk bereaksi secara cepat dan efektif. Sedangkan sistem saraf parasimpatis berperan dalam mengembalikan tubuh ke keadaan normal setelah tubuh mengalami stres atau bahaya. Demikian penjelasan tentang sistem saraf. Terima kasih telah menonton video. Setelah kalian menonton video ini, apa yang kalian pelajari? Ada yang bisa memberikan pendapat? Angkat tangan. Kalau tidak ada yang memberikan pertanyaan, Pak Guru yang akan bertanya. Kira-kira tulang kalian bisa merasakan sakit atau enggak sih? Bisa. Yakin bisa? Jawabannya kurang tepat. Yang merasakan, yang memberikan sensasi rasa sakit itu adalah syaraf. Jadi tulang itu tidak bisa merasakan sakit. Jadi yang memberikan, misalnya tangan kalian terbentur meja, yang tertekan itu adalah syaraf. Syaraf memberi rangsangan ke otak. Dari rangsangan terus memberikan sinyal listrik melalui syaraf sehingga diproses oleh otak sehingga dia menimbulkan rasa sakit. Nah, selain ini Pak Guru punya, kalian tahu namanya indra? Bukan nama ya, bukan indra. Indra, ada berapa indra yang kalian tahu? Ada? Indra apa saja? Yang pertama, penglihatan. Indra penciuman. Indra pengecap. Indra pendengaran. Berapa? Sama lagi satu, indra gunawan. Nah ya, ada 5. Nah, sini nih, Guru akan menerangkan. Ini kan indra. Alat indra adalah organ yang berfungsi untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Alat indra ada 5, yaitu mata, hidung, telinga, lidah,
Ya. Ini indera yang pertama. Ada berbagai jenis organ dalam mata kalian sehingga berfungsi untuk melihat. Siapa yang kira-kira ada yang tahu penyakit indera penglihatan? Rambut jauh, rambut dekat, sana silindris. Rambut jauh, kayak Pak Guru ini rambut jauh. Kenapa kira-kira rambut jauh? Karena terlalu sering main HP deh. Ya. Terus selain rambut jauh, Rambut dekat. dekat. Karena apa kira-kira? Vitamin A. Karena sering membaca dalam waktu yang lama. Apalagi selain rambut jauh, rambut dekat. Mata silindris. Silinder. Ya, apalagi? Katarak. Katarak itu adalah jamur di mata. Yang kedua, indera telinga atau indera pendengaran berfungsi untuk mendengarkan dan menjaga keseimbangan tubuh. Ada 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari gendang telinga ke otak itu ada di bagian telinga. Hidung. Kalian sering mencium aroma apa saja? Makanan. Makanan apa? Aroma apa yang kalian cium? Bau. Hah? Kalau tidak ada bau, tidak ada harus. Hidung berfungsi sebagai indera mencium dan alat pernapasan. Bagian-bagian hidung yaitu pertama lubang hidung. Mana lubang hidung kalian tunjuk? Kalian ngejek Pak Guru. Nggak bisa anda. Terus batang hidung. Mana lubang hidung? Terus rongga hidung. Nah di sini rongga hidung terdiri dari rambut hidung. Berfungsi untuk Menyaring udara yang dihirup. menyaring udara yang dihirup. Jadi jangan sering-sering kalian cukur ini apa namanya? Bulu hidungnya. Nah, yang kedua, lapisan lendir berfungsi sebagai pelembab. Nah, di sini cara kita untuk menjaga kesehatan indera penciuman kita yaitu dengan cara menggunakan masker. Yang selanjutnya, indera pengecap. Nah, lidah. Di lidah terdapat papula yang di dalamnya terdapat saraf pengecap atau selaput yang berlendir. Makanya kalian sering merang. Bagian lidah berdasarkan kemampuan ujung-ujung saraf mengecap rasa manis, asin, asam, dan manis. Nah, Pak Guru mau tanya, pedas termasuk rasa apa enggak? Termasuk rasa pedas. Kalian makan apa aja biasanya pedasan? Cabai, sambal ada cabainya. Terus merica lada ya, lada panas. Pak Guru kasih tahu. Rasa pedas itu bukan rasa, melainkan sensasi. Sensasi itu apa? Sensasi itu adalah rasa sakit di lidah. Rasa sakit di lidah karena kandungan kimia dari cabai sehingga langsung kontak bahwa dia itu pedas, panasan, sakitan. Jadi
Indra penyecap kita. Bagian belakang ada rasa pahit. Bagian samping belakang asam. Asin. Jadi kalau kalian mau mengecap rasa es krim, oke? Setuju? Dan yang terakhir kulit. Indra peraba itu kulit. Kulit itu terdapat lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan luar yang terus berganti tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah atau sel saraf. Mana kira-kira yang dimaksud? Dimaksud lapisan epidermis. Kalian pernah ganti kulit nggak? Pernah. Pernah terkelupas nggak kulitnya? Nah, itu adalah lapisan epidermis. Dia tidak memiliki pembuluh darah, jadi dia tidak bisa berdarah. Jadi dia tidak merasakan sakit betul. Dikelupas sakit. Nah, kita rasakan apa-apa. Nah, lapisan luar itu epidermis, terdiri dari kulit ari, berfungsi mencegah masuknya bakteri dan tempat penguapan air dari dalam tubuh, dan lapisan mantiji. Ya, itu saja. Guru mau kita melakukan aktivitas. Guru punya kotak. Ada berapa orang di sini? 14. Kalau Pak Guru minta satu kelompok berisi 4 orang dan 2 kelompok berisi 5 orang. Ya, 4 sini, 4 sini ya. Punya kotak, isinya adalah benda-benda. Pak Guru mau kalian meraba apa yang ada di dalam, lalu buat kolom seperti ini. Nah, di buku kalian satu kelompok satu. Jadi di sini ada bentuk tekstur dan kalian menebak nama benda di dalam skrip. Kira-kira apa aja isinya nih?
Iya, udah. Ganti kamu ganti. Jangan samain sama Pak, bertanya apa? Ya. Pasti belum?
kasar. Nama benda, benang nilon. Coba ini nama bendanya saja dibaca. Yang pertama, Plaster hitam, benang nilon, pulpen, spray, aqua atau air, bulu tangkis, sendok, cap, dan tipu. kira ada yang beda nggak ya? Kita lihat. Silakan duduk kelompok satu. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok nama suaranya. Silakan. Ayo, maju Bapak. Segimana dapatnya? Maju aja segimana dapatnya. Nggak tahu berbeda. Ayo, maju. Berempat, nggak apa-apa. Bacakan saja segimana dapatnya. Nama bendanya saja. Ya. Perhatikan di depan. Tekstur kasar, lembek, padat, kasar, halus, padat, lembek. Spray bentuk persegi panjang, plaster, bulat, spray persegi panjang, cap jempol kotak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 nggak boleh curang ya. Jangan menulis yang dibacakan sama temannya. Ya, Afika. Baca. Kami dari Kami dari kelompok 3. Nama benda, lakukan, bulu tangkis, tali, aqua, cap, sam, sendok, korek api, dan spray. Tekstur kasar dan halus, halus dan kasar, halus dan kasar. halus kasar. Oke, tepuk tangan. Sekarang kita akan lihat apa isinya. Koreksi diri sendiri harus jujur, harus jujur. Berapa salahnya nanti lihat yang pertama Pak Guru ambil itu plaster hitam. Yang kedua ada plaster, yang penting ada plasternya. Ada benang nilon. 2 tuh. Ada apa ini? Tahap. Ada 12. Ada lagi. Ada ingat harus jujur. Ada bulu tangkis, kalian namakan ini. Bulu tangkis adalah permainannya. Ini namanya kok atau bola tangkis. Apa? Terus? Terus? Nih? Kan bagus dulu, makin dalam makin bagus. Ada yang tahu ini pasti. Ada yang bisa main pasti. Ada kelompok 1 berapa benernya?
Berarti kelompok 2 salah satu, kelompok 3 benar berapa? 9. Oke. Dari kegiatan tadi, apa yang kalian bisa tarik kesimpulan? Kenapa kalian bisa mengetahui benda yang kalian tidak lihat? Karena ada indra peraba, sehingga mengirimkan sinyal bahwa bentuknya seperti ini ke otak kalian. Bagaimana kalau kalian tidak tahu itu? Kalian tidak pernah pegang benda itu. Kalian tidak akan tahu itu benda apa. Ya? Pak Guru mau ekspresi sedikit ya. Oh, itu salah satu contoh refleks saraf. Ya. Tahu permainan apa ini? Tidak. Pak Guru mau kalian berbaris. Bangun. Berbaris di sini. Menyesuaikan, kalau bulat dia oval ya. Kalau gambar tangan kalian buka tangan kalian. Oke? Kita lihat sebagaimana berapa lama kalian menyelesaikan ini dalam satu baris. Coba berbaris di belakang. Jadi, tambah. Yang sudah selesai ke sini ya. Kalau yang salah kembali ke barisan belakang. Lagi turun. Dari bawah ke atas. Ya, paham? Ini untuk mengetes fokus kalian, sinkron tak mata kalian dengan gerakan tangan kalian. Oke, ready? Ready semua? Ready. 3, 2, 1. Cepat. Ya, ke sana. Ya, kembali. Iya, kembali. Iya.
mereka itu saling bekerja sama untuk menghasilkan gerakan dan mengirim ke otak. Mereka saling bekerja sama untuk mengirim informasi. Pak Guru mau kasih kalian lembar kerja untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian mengenai sistem syarat amal kelas sholat. Jangan lihat temanmu jawab sesuai dengan pengetahuanmu. Kiri-kiri ya kerjanya ya. Yang kaki dirubah menjadi tangan ya, telapak tangan tadi, yang telapak tangan tadi, yang tepuk tadi ya. Ya. Dan kita bermain simulasi tadi, simulasi tepuk sampai K. Ini sampingnya jawabnya. Perhatikan petunjuknya. Kalian ingat tadi permainan simulasi tadi, siapa yang menjadi tangannya, siapa yang menjadi sarafnya, otaknya, dan apa yang kalian lakukan sampai otak apa yang lakukan tadi? Apa ngomong otak tadi? Otak ini otak. Siapa yang memberikan rangsangan tadi? Dari Pak Guru memberikan rangsangan sampai ke otak. Apa yang lakukan otak tadi? Terus nomor 2, apa yang akan terjadi pada gerakan tubuhmu jika sistem saraf tidak dapat mengirimkan pesan ke otak dengan cepat? Nah, apa yang terjadi? Tadi Pak Guru minta si Ayu tadi kan nggak usah sambung tangannya. Apa yang terjadi kalau dia tidak bisa menepuk si Ayu?
Ya langsung jawab sama. Apa nih? Di sini ya, sampingnya. Ya. Oke. Ya. Siapa yang berperan di saraf yang paling menyentuh saraf? Siapa yang berperan sebagai saraf yang Ya. Ya. Paham? Oh, dia-dianya paham. Ada apa? Di sampingnya di sini. Ya. Kalau ini suka kamu jawaban kaki dibalikan. Aku lagi. Nah, siapa otaknya tadi? Nah, boleh bicara sana. Oh, Bagi memberikan satu saluran saraf. Ini saluran saraf besar. Kalau satu saja terputus, maka dia tidak bisa ke apa yang terjadi? Dia tidak merasakan ada rasakan di sebelah sana, di mana, di kaki sana. Apa yang terjadi? Yang terjadi. Ya. Yang berperan sebagai kaki atau memberi rasakan itu Pak Guru tadi kan? Pak Guru nebuk si Fatmi. Siapa yang berperan sebagai saraf? Teman-teman kalian, mari putra. Siapa yang berperan sebagai otak? Nah, putra. Perintah apa yang diberikan otak kepada kaki? Atau baliknya? Kalau kaki kepada otak? Sakit. Ya, terus nomor 2. Ya.
jadi nah, selesai. Ya. Nah, ya. Dan silakan dikumpulkan. Pak Guru yang ambil. Coba coretan ini. Nah, ini udah. Ayo, nah lagi. Ya. Iya, tulis dulu. Coretan. Nah. Nah, apa? Ayo, kita dari. Dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ada teman kalian mau menyumbang suaranya? Wah, Trisna? Oh iya, coba buatkan kesimpulan mengenai sistem saraf. Bukan satu orang yang sistem saraf adalah apa? Jaringan kompleks yang mengatur fungsi organ-organ yang menggerakkan terus fungsi dari sistem saraf tadi ada 3 apa saja? Motor, menerima rangsangan, mengendalikan, melakukan reaksi terhadap rangsangan, jaringan reaksi terhadap rangsangan. Ya. Pembelajaran apa yang kalian paling sukai dari tadi yang tadi kita lakukan? Kegiatan apa yang kalian paling sukai? Breaking tentang apa? Ya tepuk-tepuk. Terus ada yang lain yang main ini tadi main ya. Terus apa Rika? Berapa benda? Benda apa? Mystery box namanya ya. Mystery box. Iya. Dari kegiatan-kegiatan tadi, siapa yang ingin menyimpulkan bahwa bagaimana cara kerja sistem saraf? Ayo, dari rangsangan. Pertama menerima rangsangan. Terus apa yang dikirim dari rangsangan itu? Sinyal seperti apa? Sinyal listrik melalui saraf ke otak putra. Terus dari otak memproses apa? Rangsangan tersebut sehingga menghasilkan nah itu gerakan gerakan menangkap dia. Kalau
proses tadi misalnya stop. Nah, dia menggunakan indera penglihatan sehingga dari indera penglihatan mengirimkan sinyal ke dari otak mengirimkan sinyal ke apa ini ke tangan untuk menangkap melalui saraf ya. Pak Guru kasih PR. PR apa PR? Kerjaan rumah. Buatlah proses proses itu peta konsep. Kemarin pernah kita buat peta konsepnya. Peta konsep yang dari misalnya